Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Azharo dan teman saya Putri Nabila. Kami dari kelas 12-4. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Halo semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, ayo bahas beberapa pertanyaan ini. Apa itu sistem sirkulasi? Apa saja alat-alat peredaran darah dan apa sih pembuluh darah? Mari kita bahas. Pengertian sistem sirkulasi. Apa sih sistem sirkulasi itu? Sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan O2 ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan CO2 ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Tahukah kalian, untuk menjalankan fungsi sistem sirkulasi, ada dua komponen penting yang menjalankan fungsi tersebut, yaitu darah dan alat-alat peredaran darah. Sistem sirkulasi darah pada manusia terdiri dari sistem sirkulasi pulmonalis dan sistem sirkulasi sistemik. Sistem sirkulasi pulmonalis, peredaran darah kecil, yaitu darah yang kaya karbon dioksida mengalir dari ventrikel kanan jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sistem peredaran darah sistemik, peredaran darah besar, adalah darah yang kaya oksigen dan mengalir dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui aorta. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian jantung. Apa sih pengertian jantung itu? Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang berfungsi sebagai pemompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berima yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Struktur jantung terdapat 4 ruang utama dalam anatomi jantung, yakni serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi jantung berada di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah jantung. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian darah. Yang pertama, sel darah putih, yaitu berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Berfungsi untuk menutup luka dan mencegah pendarahan. Lalu yang kedua ada sel darah merah atau entrosit, yaitu merupakan salah satu jenis darah yang paling banyak dan berperan untuk membawa jaring-jaringan tubuh melalui darah. Lalu yang terakhir ada trombosit atau keping darah, yaitu sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah. Trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Alat-alat peredaran darah. Yang pertama, alat-alat peredaran darah merupakan sarana untuk mengedarkan darah seluruh tubuh berupa pembuluh darah dan jantung. Yang kedua, pembuluh darah merupakan sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Ada 2 jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Aku akan mengartikan apa itu arteri, vena, dan jantung. Arteri adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Dan yang kedua ada vena atau pembuluh balik, merupakan pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Dan yang terakhir, jantung sebagai alat pemompa darah terletak di rongga dada di sebelah kiri. Materi selanjutnya yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika bagian jantung yang meliputi pembuluh darah jantung, selaput jantung, katup jantung, dan otot jantung mengalami gangguan. Penyakit jantung bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau kelainan bawaan. Pada dinding jantung terdapat pembuluh darah jantung atau arteri koroner yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh bagian jantung. Pembuluh ini memiliki 2 cabang, yaitu pembuluh darah koroner kanan dan kiri. Oke guys, selanjutnya di sini ada jenis penyakit jantung. Jenis penyakit jantung itu tergantung bagian jantung yang terkena penyakit jantung. Terbagi dalam 7 jenis, yaitu yang pertama penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan di pembuluhan darah jantung. Yang kedua, gangguan irama jantung atau aritmia. Yang ketiga, penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Yang keempat, gangguan pada otot jantung atau kardiomiopati. Yang kelima, infeksi di perikardium atau perikarditis dan bagian dalam jantung atau endokarditis.
baik akibat bakteri, virus, maupun parasit. Yang keenam, penyakit katup jantung. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kardiomyopati Takotsubo atau broken heart syndrome. Next, di sini juga ada gejala penyakit jantung. Apa sih gejala penyakit jantung itu? Sebelum aku ngejelasin apa itu gejala penyakit jantung, kalian simak baik-baik ya teman-teman. Gejala penyakit jantung adalah penyebab penyakit jantung tergantung pada jenisnya. Secara umum, penyakit jantung dapat diakibatkan oleh kondisi berikut. Yang pertama, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah koroner atau aterosklerosis. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, diabetes tidak terkontrol. Yang keempat, infeksi. Selanjutnya, di sini ada gambar struktur jantung. Ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, pembuluh darah bilik kava bawah, serambi kanan, katup trikuspid, katup pulmoner, pembuluh darah bilik kava atas, dan aorta. Cukup sekian presentasi kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah penempatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.